Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Suci Rahmadani dan Yosef Noberian Kiapoli. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prinsip Kesantunan dan Skala Kesantunan. Pengertian kesantunan. Bersikap atau berbahasa santun dan beretika juga bersifat relatif, tergantung pada jarak sosial penutur dan mitra tutur. Makna kesantunan dan kesopanan juga dipahami sama secara umum, padahal kedua tersebut sebenarnya berbeda. Menurut Thomas tahun 1995, istilah sopan merujuk pada susunan gramatikal tuturan berbasis kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk dilayani dengan normal. Sementara santun itu berarti kesadaran mengenai jarak sosial. Tata cara berbahasa sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi atau komunikator dan komunikan demi kelancaran komunikasi. Kesantunan memang penting dimanapun individu berada. Setiap anggota masyarakat percaya bahwa kesantunan diterapkan mencerminkan budaya suatu masyarakat, termasuk kesantunan berbahasa. Kesantunan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan kesopanan. Kata sopan memiliki arti menunjukkan rasa hormat pada mitra tutur, sedangkan kata santun memiliki arti berbahasa atau berperilaku dengan berdasarkan pada jarak sosial antara penutur dan mitra tutur. Jenis-jenis kesantunan. Yang pertama, dari poin A, maksim kesantunan. Di sini ada maksim kebijaksanaan. Pelaksanaan maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. Jadi tuan rumah ini berbicara, silahkan makan saja dulu nak. Tadi kami udah mendahului. Lalu tamu menjawab, wah saya jadi tidak enak bu. Di dalam tuturan tersebut tampak dengan sangat jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan sang tamu. Lalu ada maksim kedermawanan. Pelaksanaan maksim kedermawanan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. Anak kos A, mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Lalu anak kos B menjawab, tidak usah mbak, nanti siang saya akan mencuci juga kok. Dari tuturan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa anak kos A berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotornya si B. Lalu ada maksim penghargaan. Pelaksanaan maksim penghargaan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut. Dosen A, Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas Business English. Lalu dosen B, oh iya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu bagus sekali. Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekan dosennya pada contoh di atas ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai dengan pujian dari dosen B. Lalu maksim kesederhanaan. Pelaksanaannya dapat dilihat dari tuturan berikut ini. Yang pertama, Ibu A. Nanti Ibu yang memberikan sambutan dalam rapat desa Wisma ya. Lalu Ibu B, waduh, nanti grogi aku. Dalam contoh di atas, Ibu B tidak menjawab dengan, oh tentu saja, memang itu kelebihan saya. Ibu B mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan, waduh, nanti grogi aku. Lalu maksim pemufakatan. Jadi pelaksanaan maksim pemufakatan atau kecocokan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. Guru A, ruangan gelap ya Bu. Guru B, sakernya mana ya? Pada contoh di atas, tampak adanya kecocokan persepsi antara guru A dan guru B bahwa ruangan tersebut gelap. Guru B mengiyakan pernyataan guru A bahwa ruangan gelap dan kemudian mencari saklar yang memberi makna perlu menyalakan lampu agar menjadi terang. Lalu maksim kesimpatian. Pelaksanaan maksim kesimpatian dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. Mahasiswa A, Mas, aku akan ujian tesis minggu depan. Lalu mahasiswa B, wah selamat ya, semoga sukses. Silakan ya, Chef. Oke, selanjutnya ada skala kesantunan Leach. Yang pertama, yang A, dari skala kesantunan Leach adalah
Cost benefit scale. Dia ini menunjuk pada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu menguntungkan diri penutur, akan semakin dianggap tidak santunlah tuturan itu. Apabila hal yang demikian itu dilihat dari kacamata si mitra tutur, dapat dikatakan bahwa semakin menguntungkan dari mitra tutur, akan semakin dipandang tidak santunlah tuturan itu. Oke, selanjutnya ada skala kesantunan Leach yang kedua atau yang B, yaitu optimally scale. Di sini itu menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur untuk menentukan pilihan yang banyak dan leluasa, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Kemudian yang C ada indirectness scale. Ini menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung, akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Begitu aja sudah PPT-nya. Yang selanjutnya, yang D ada authority scale. Ini menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun. Kemudian yang E ada social distance scale. Ini menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santunlah tuturan itu. Kemudian ada skala kesantunan Brown dan Levinson. Yang pertama, ada skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur. Itu banyak ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural. Kemudian skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur, atau dapat dikatakan didasarkan pada speaker and hearer relative power atau peringkat kekuasaan atau power rating. Kemudian yang ketiga ada skala peringkat tindak tutur atau disebut dengan rank rating atau lengkapnya the degree of imposition associated with the required expenditure of goods of service. Didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lainnya. Kemudian ada skala kesantunan Robin-Lakoff. Skala pertama atau skala formalitas ini dinyatakan bahwa agar para peserta tutur dapat merasa nyaman dan kerasan dalam kegiatan bertutur. Tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh. Kemudian skala kedua atau skala ketidaktegasan atau skala pilihan
itu menunjukkan bahwa agar penutur dan mitra tutur dapat merasa nyaman dalam kegiatan bertutur. Pilihan-pilihan dalam bertutur harus diberikan oleh kedua pihak. Tidak diperbolehkan terlalu tegang atau kaku. Kemudian yang ketiga, skala ketiga atau peringkat kesekawanan atau kesamaan. Ini menunjukkan bahwa agar dapat bersikap santun, orang harus bersikap ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Agar tercapai maksud yang demikian, penutur harus dapat menganggap mitra tutur sebagai sahabat. Dengan menganggap pihak satu sebagai sahabat bagi pihak lainnya, rasa kesekawanan dan kesejajaran sebagai salah satu prasyarat kesantunan akan dapat tercapai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di list. Terima kasih.